Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini apapun bagaimanapun keadaannya atau situasinya, itu semua merupakan kerangka ujian. Bagaimana keadaan kita, situasi apa saja, senang atau susah, lapang atau sempit, kaya atau miskin, sakit atau sehat, semua situasi, kondisi kita itu menjadi kerangka ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dia Allah yang menciptakan kematian, kehidupan. Itu semua untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu, di antara kalian yang ahsan, yang paling baik amal perbuatannya, ahsanu amala. Jadi jamaah sekalian, kematian, kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kematian setiap makhluk itu Allah yang menciptakan. Kehidupan semua yang ada pun Allah yang menciptakan. Allah menciptakan segala yang ada, tidak butuh bantuan yang lain, tidak butuh pertolongan yang lain. Semua Allah yang menciptakan segala yang ada. Jadi semua yang Allah ciptakan itu kerangka ujian. Allah yang menciptakan kematian manusia atau semua makhluk, Allah yang menciptakan kehidupan makhluk termasuk manusia. Nanti setelah itu Allah berikan situasi-situasi yang macam-macam bentuknya. Dalam kehidupan manusia Allah memberi berbagai bermacam-macam kondisi atau situasi yang melengkapi kehidupan manusia. Romantika manusia itu banyak sekali. Banyak situasi yang mewarnai sepanjang kehidupan manusia. Tadi saya sebutkan kadang manusia itu mengalami situasi senang. Terkadang suatu hari, suatu saat mengalami situasi susah. Terkadang manusia mengalami situasi lapang. Lain hari manusia mengalami situasi sempit. Kadang manusia suatu hari mengalami kondisi ekonomi yang lapang, yang lancar rezeki lancar, murah. Lain waktu manusia mengalami kebangkrutan,
kemelaratan. Suatu hari manusia mengalami saat-saat sehat, lain waktu manusia mengalami saat-saat sakit. Ini semua kerangka ujian. Ya. Semua situasi tersebut adalah dalam rangka Allah memberi ujian. Ujian kepada kita. Bahkan ya, menjadi pejabat itu juga ujian. Tidak menjadi pejabat pun ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum. Itu untuk menguji kamu. Ya. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya? Seluruh manusia mengalami situasi seperti di atas. Tidak ada manusia yang selamanya senang. Ya. Dan tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya susah. Allah akan gilirkan, ya. Allah akan beri situasi gonta-ganti, digilirkan. Dalam diri seseorang tidak ada yang selamanya sepanjang hidup senang, dan tidak ada yang sepanjang hidupnya susah. Kadang senang, kadang susah. Tidak ada orang yang selama hidupnya sehat sepanjang masa selama hidup. Pasti setiap manusia juga pernah mengalami masa sakit. Ya, gonta-ganti ya situasinya, ya, gonta-ganti. Juga masalah ekonomi, kadang lapang, kadang sempit. Jadi intinya seluruh manusia diuji oleh Allah dengan situasi-situasi seperti itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, menyangka? Apakah manusia mengira atau menyangka mereka dibiarkan kami beriman kepada Allah sementara mereka tidak diuji? Jadi kata ulama kita, maksudnya pengakuan kita, pengakuan manusia yang mengaku, aku ya Allah telah beriman kepadamu, sementara Allah belum memberi ujian. Kalau Allah belum memberi ujian dan belum terbukti lulus dalam menjalani ujian, belum kita dianggap beriman.
pengakuan manusia yang mengaku beriman kepada Allah, Allah akan mengakui keimanan manusia setelah Allah memberikan ujian-ujian, dan manusia tersebut lulus dalam menjalani ujian, baru Allah akan mengakui bahwa kamu telah beriman. Paham ya? Itu ya. Kita lanjutkan. Senang ujian, susah ujian. Bagaimana situasi senang kita menjadi manusia yang lulus ketika diuji dengan kesenangan? Senang itu adalah ujian. Ya. Bagaimana situasi senang kita lulus dari ujian kesenangan? Orang yang dikatakan lulus ketika diuji situasi senang adalah cirinya situasi senang dia bersyukur kepada Allah. Situasi bahagia, ya, senang, dia bersyukur kepada Allah. Dan syukur ketika senang itu diwujudkan, diaplikasikan, ya, dalam bentuk mentaati perintah Allah. Jadi syukur bukan sekedar ucapan, ya, bukan sekedar ucapan lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku senang. Tapi syukur yang bisa mendorong orang itu untuk mentaati perintah-perintah Allah. Tanda orang itu bersyukur, meningkat ibadahnya. Ya, tanda orang itu bersyukur, meningkat ibadahnya. Ibadah dalam segala macam jenis ibadah. Ditingkatkan volume ibadahnya. Meningkatkan ketaatan. Itu arti syukur. Jadi dikala senang, meningkat kesolehannya, meningkat ketaatannya, bertambah banyak amal solehnya. Baru dia dikatakan lulus dalam menjalani situasi senang. Kemudian kebalikannya, tadi ujian berupa situasi senang versusnya situasi susah. Bagaimana ketika kamu atau kita ketika berada di situasi susah? Ini juga ujian, susah. Dan kebanyakan umumnya pandangan manusia yang namanya ujian, situasi yang susah. Betul ya? Umumnya manusia memahami yang namanya ujian itu hanya situasi susah yang tidak menyenangkan hatinya. Susah, sakit, ya, miskin, kecelakaan, musibah kecelakaan, kematian keluarga. Padahal tidak itu aja. Bagaimana ketika kita diuji oleh Allah situasi susah? Bagaimana indikator dia lulus ketika diuji situasi susah? Maka yang dikatakan
orang itu lulus ketika diuji susah, manakala situasi susah dia bersabar. Bersabar dalam menjalani situasi susah. Tabah, ridho, ikhlas, dan tetap situasi susah istiqomah dalam taat. Situasi susah tetap istiqomah dalam ketaatan, tetap menjaga ibadah. Maka dia lulus dalam menjalani ujian susah. Kemudian ujian berupa sakit. Kita semua insya Allah mengalami masa sakit. Ya, di antara kita semua ya pasti mengalami saat sakit. Memang manusia ada yang sakitnya sebentar, ada yang sakitnya agak lama, ada yang sakitnya ya sakit yang biasa-biasa, ya, ada yang sakitnya kronis. Ya. Ujian ketika sakit agar dikatakan lulus, ya, bagaimana? Tetap di situasi kondisi sakit dia tetap sabar. Sabar kepada Allah. Sabar dalam menerima ujian sakit. Dan tetap husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Ridho, ikhlas. Dan ketika diuji dengan situasi sakit, tetap menjaga ketaatannya beribadah kepada Allah. Ini banyak manusia yang diuji dengan sakit, mereka meninggalkan ibadah. Terutama ibadah sholat 5 waktu. Banyak di antara manusia yang diuji dengan ujian sakit tidak sabar. Bukti tidak sabar itu ialah begitu mudahnya mereka meninggalkan ibadah. Padahal yang namanya sholat, bagaimanapun kondisinya, tetap harus dijalankan. Tentu bagi yang sakit ada rukhsah, ada keringanan, ya. Bila ketika sakit tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Enggak mampu duduk, boleh miring. Udah parah sekali, boleh berbaring. Selama masih ada ingatan, masih sadar, masih wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada istilah cuti atau libur dalam hal ibadah sholat wajib. Tidak bisa wudhu sendiri, diwudhukan oleh keluarga atau sahabat. Nggak bisa terkena air, bisa pakai tayamum. Jadi ciri atau tanda atau indikator orang yang diuji dengan sakit lulus adalah sabar dan tetap menjaga ibadah. Tetap menjaga ketaatannya kepada agama. Itu baru lulus. Kemudian situasi ujian sehat, ya. Sakit itu ujian, sehat pun ujian. Bagaimana dalam menggunakan tubuh yang sehat? Ya, bersyukur atau enggak? Bersyukur yang dibuktikan dengan cara menggunakan kesehatan tubuhnya untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka nikmat
sehat ini Masya Allah nilainya. Ya. Kita bisa menggunakan masa sehat ini dengan sebaik-baiknya. Banyak yang bisa kita lakukan ketika tubuh sehat, yang tidak bisa kita lakukan manakala kita sakit. Banyak karya-karya, perbuatan-perbuatan yang baik bisa kita lakukan ketika tubuh sehat. Maka agar dikatakan bahwa kita termasuk lulus dalam menjalani ujian tubuh sehat dengan cara apa? Memaksimalkan kesehatan tubuh untuk banyak beramal soleh, mentaati perintah agama. Ini perlu kita pahami ya. Sudah belum kondisi kita sehat, kita maksimalkan, kita perbanyak untuk beramal soleh. Jangan sampai kita punya kesehatan malah untuk yang sia-sia, melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau orang sehat kok dia santai-santai, tidak ia maksimalkan untuk beramal soleh, malah untuk hura-hura, untuk berbuat maksiat, berarti dia telah gagal dalam menjalani situasi tubuh yang sehat. Kondisi miskin ya, ini ujian. Ya, situasi kondisi ekonomi yang morat-marit. Ya, istilah bahasa Palembang buntu, ya, susah ekonomi, ya, ngos-ngosan ya. Ini bagaimana sikap orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, susah rezeki, seret rezeki, bagaimana? Maka agar manusia yang diuji oleh Allah situasi miskin menjadi orang miskin yang lulus dari ujian kemiskinan, maka sikapnya dia harus sabar, ikhlas, tabah, dan kemiskinannya tidak akan mengurangi atau melupakan beribadahnya kepada Allah. Kemiskinannya tidak menghalangi ia untuk taat kepada Allah. Banyak di antara orang Islam yang ketika terjepit ekonomi, susah ekonomi, yang tidak lulus dalam menjalani ujian miskin. Banyak di antara sahabat kita, saudara kita yang tidak sholat. Alasannya, gimana Ustaz? Mau sholat, makan aja susah. Ini sering kita dengarkan, sering kita mendengar ucapan-ucapan dari saudara kita yang miskin. Bagaimana mau ibadah, makan aja susah. Astaghfirullahaladzim. Kita kasihan dengan mereka. Kalau di dunia miskin, tidak taat, tidak ibadah, nanti gimana masa depan akhiratnya? Kapan akan bahagia? Di dunia sudah susah, akhirat celaka pula. Kalau miskin, taat kepada Allah, walaupun di dunia barangkali tidak pernah bahagia, kalau menjaga ibadah, menjaga ketaatan, masih ada harapan untuk bahagia. Tidak bahagia dunia, bahagia
akhirat. Maka kalau kita punya teman, punya tetangga yang oleh Allah diuji dengan situasi miskin, tolong kita fahamkan, kita nasihati supaya bersabar. Kawan, saudaraku, sabarlah. Selama-lama kita susah di dunia, semiskin-miskin kamu susah ekonomi, itu paling lama selama kamu hidup, selama kamu tinggal di dunia. Semua kita akan mati, saudara. Kalau kita menjaga ibadah, menjaga ketaatan kepada Allah Rasulnya, kita masih punya harapan yang panjang, yaitu akhirat kita akan bahagia. Dunia ada awal, ada akhir, ada start, ada finish. Tapi akhirat, saudaraku, ada awal, nggak ada akhir. Di sana kita akan hidup permanen, ya, akan hidup selama-lamanya. Nah, untuk bahagia di sana, ya modalnya iman, amal soleh. Dan amal soleh itu dikerjakan ketika kita masih di dunia. Tolonglah saudaraku bersabar dengan ujian miskin ini. Bersabar, nggak lama kok. Tinggal di dunia ini nggak lama. Itu ya. Atau mungkin kalian yang lagi miskin ya, sadarkan diri sendiri untuk sabar. Sabar dalam menerima ujian miskin. Nanti kalau sudah mati, orang miskin yang sabar, orang miskin yang taat akan menjadi orang yang kaya raya di surga. Seluruh orang Islam, ya, seluruh orang beriman yang masuk surga menjadi raja-raja di surga, menjadi orang kaya-kaya di surga. Jadi bersabar dalam menjalani ujian kondisi miskin. Kemudian lawan miskin adalah kaya. Kaya pun merupakan ujian dari Allah. Bagaimana ketika menjadi orang kaya? Orang kaya dikatakan lulus dalam menjalani ujian kekayaan, cirinya adalah bersyukur kepada Allah dan hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Punya harta, perbanyak sedekah, enggak lupa zakatnya. Punya harta bisa untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Punya harta bisa membantu orang-orang yang lemah. Punya harta bisa untuk membangun pondok pesantren dan menggratiskan santri-santri yang miskin. Banyak yang bisa diperbuat orang kaya kalau ingin hartanya manfaat untuk dirinya. Selain hartanya dipergunakan untuk ibadah, ya, juga dirinya tetap meningkatkan secara pribadi, ya, ibadahnya kepada Allah. Jangan hanya dia sedekah, rajin, banyak menolong orang dengan hartanya, tapi ibadah pribadinya dia lupakan. Enggak demikian. Pribadinya tetap menjaga ketaatan kepada Allah, ibadah, dan hartanya juga dipakai untuk ibadah. Baru dia dikatakan lulus dalam menjalani ujian kekayaan. Juga yang punya jabatan,
itu pun juga merupakan ujian. Bagaimana ketika orang itu punya jabatan, dipakai untuk apa? Amanah atau tidak? Jujur atau tidak? Kalau menjadi pejabat amanah, jujur, adil, ya, jabatannya untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, jabatannya untuk memikirkan kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan, kebaikan orang-orang yang ia pimpin, tidak hanya untuk memperkaya diri dan golongannya, maka ia termasuk lulus dalam menjalani ujian punya jabatan. Lulus ya dalam menjalani ujian punya jabatan. Tapi kalau punya jabatan hanya untuk memperkaya diri, ya, menghalalkan segala cara, maka ia dikatakan pejabat yang gagal dalam menjalani ujian punya jabatan. Juga yang tidak punya jabatan, orang biasa-biasa, ujian. Bagaimana ketika ia menjadi orang biasa, taat nggak kepada atasannya? Kita wajib taat kepada aturan, peraturan yang dibuat oleh atasan, harus loyal selama kebijakan atasan, peraturan pemimpinnya itu baik, tidak bertentangan dengan kebijakan atau aturan agama. Siapapun yang memimpin kita, kita harus taat. Ya, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taatlah Allah dan Rasul dan orang-orang yang memimpin kamu. Kita harus taat kepada pemimpin kita selama pemimpin kita mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ujian. Walaupun dia pemimpin kita itu umurnya mungkin di bawah usia kita atau yang selevel dengan kita. Tapi kalau dia pemimpin kita, kita harus loyal, harus taat. Nah ini baru kita dikatakan menjadi bawahan yang lulus. Dan dalam bekerja, tetap menjaga ibadah. Jangan sampai kita menjadi karyawan atau bawahan atau rakyat karena melaksanakan tugas dari atasan, tapi mengorbankan ibadah. Ya, mengorbankan ibadah. Banyak di antara saudara kita yang bekerja di pabrik, perusahaan, atau di kantor-kantor karena ingin menyenangkan atasannya, ingin disiplin, tapi dia nggak menjaga ibadah, meninggalkan sholat. Ini namanya orang biasa yang gagal dalam menjalani ujian menjadi orang kecil atau orang biasa. Jangan sampai seperti itu. Kita semua barangkali menjadi rakyat boleh kita mentaati peraturan atasan dan harus wajib selama tadi aturannya tidak berseberangan dengan agama, tetapi jangan lupa kita tetap menjaga ibadah. Inilah yang namanya kerangka ujian. Situasi apapun itu namanya ujian. Orang yang lulus ialah orang yang tetap istiqomah dalam menjaga ibadah. Ibadah di nomor satukan. Mudah-mudahan semua kita oleh Allah
diberi kekuatan untuk menjaga bahkan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah supaya Allah terus membimbing kita. Mohon kepada Allah supaya kita diistiqomahkan dalam iman, Islam serta ketaatan, situasi apapun juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.